Kalau bisa dibilang Anda ini menurut saya bagaikan seorang aktivis pemburu orang-orang miskin, dalam tanda kutip miskin secara finansial ya, bukan miskin hati dan juga bukan miskin pikiran, tapi miskin secara finansial. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, menurut Anda arti miskin sendiri itu apa? Secara umum kita melihat persoalan kemiskinan itu adalah tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya substansial, terutama ketika berhadapan dengan persoalan hak mendapatkan penghidupan, hak untuk bisa saat ini makan apa, gitu ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan tempat bernaung yang layak, hak hidup, gitu ya, dan kemerdekaan menyampaikan apapun yang dianggap baik terkait dengan persoalan-persoalan hidup orang-orang itu secara merdeka, gitu ya. Jadi miskin itu bisa menjadi sangat luas, tetapi kita persempit kalau di G25 Indonesia kita fokus di dua persoalan besar. Apa itu? Dan tiga dengan satu hal yang mungkin sudah menjadi program pemerintah yang selama ini memang gencar dilakukan, gitu. Yang pertama adalah pemberdayaan usaha supermikro warga miskin. Kenapa supermikro? Karena memang menurut undang-undang itu mikro saja kan sebetulnya ukurannya ada 50 juta maksimal, gitu ya. Kenapa supermikro? Karena mungkin orang miskin itu orang yang tidak mampu itu, gitu ya, untuk membangun usaha, jangankan bernilai puluhan juta secara finansial, gitu ya, bernilai ratusan ribu saja kan kadang untuk memulai usaha itu juga tidak mudah kan, begitu, karena mereka memang tidak punya. Jangankan usaha, untuk makan saja kadang mereka justru tidak memiliki itu, gitu. Nah, pilihan-pilihan kenapa akhirnya sentuhan kita dengan usaha, gitu, selain penghidupan setiap harinya, kita berharap motivasi hidup mereka bertambah. Motivasi hidup mereka bertambah dan mencegah ketergantungan. Makanya tagline kita adalah memberikan hati, membangun kemandirian sejati, gitu. Tagline G25 Indonesia itu. Mantan Presma UTM tahun 2002-2003, betul? Ya. Yang kemudian mendirikan G25 Indonesia, dengan gerakan pengembangan ekonomi rakyat yang tidak mampu secara finansial. Kalau boleh tahu nih, apa sih dasar pemikiran sehingga Anda bersama juga dengan teman-teman G25 mendirikan organisasi ini? Apa sih dasar pemikiran selain yang tadi itu? Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Badrus ya, program yang kedua tadi, pendidikan. Kita bicara tentang masa depan, tidak hanya saat ini. Mereka untuk merubah hidupnya tidak cukup dengan usaha. Mungkin usaha itu bisa saja jangka pendek dan tidak akan mungkin besar dengan modal sekian, gitu ya. Maka generasi mereka yang seharusnya, gitu ya, meneruskan, tetapi harus dibekali dengan pendidikan yang cukup. Sehingga kita berpikir didasarkan pada realitas lapang bahwa ternyata ada banyak orang yang anak-anak orang yang tidak mampu itu tidak tersentuh program pemerintah itu. Upaya apa yang dilakukan G25? Ya, kita lengkapi fasilitas mereka. Contohnya? Tas, buku, SPP, sepatu, buku, dan apapun yang mereka butuhkan. Oleh G25? Itu ya. Dananya? Dana, ya makanya ini menarik, gitu ya. Kita mencoba. Kalau boleh tahu nih. Oh, harus tahu. Kita. Apakah dari salah satu oknum aktor politik misalkan, atau dari apa, kan harus jelas juga dananya, ya kan? Ini menarik karena memang
pertanyaan-pertanyaan seperti itu bermunculan di mana-mana, dan kecurigaan itu dipicu juga oleh realitas kan, gitu. Bahwa ketika organisasi itu dibangun biasanya harus mendompleng ke salah satu aktor politik. Ya. Kita tidak. Ya. Terus kalau tidak dananya itu? Kita menggagas ini didasarkan pada bagaimana bergerak secara swadaya. Bergerak secara swadaya. Kita sumbangan. Makanya dikatakan G25 Indonesia. G25 itu adalah gerakan minimal 25.000. Oh. Jadi 25 ini adalah menunjukkan nominal. Jadi Mas Badrus setelah ini barangkali mau ikutan gitu ya menjadi donatur G25, tidak usah banyak-banyak. Cukup 25.000 minimal. Kenapa kita kasih minimal? Karena 25 itu terjangkau oleh semua kalangan. Bensin 2 liter ya. Iya, bensin 2 liter. Rokok teman-teman itu berapa? Bayangkan ya. Donatur kita ada kuli. Donatur kita ada mahasiswa yang menyisihkan sebagian sangu dari orang tuanya. Donatur kita adalah orang-orang yang sebetulnya juga secara finansial mereka tidak pas-wah, tidak ada yang kaya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada donatur dari aktor politisi juga. Tidak ada. Semuanya tidak ada apa tidak diterima. Tidak ada apa tidak diterima. Tidak ada dan tidak kita terima. Serius? Tidak kita terima. Bisa dibuktikan. Silakan, bisa dicek, kita sangat transparan. Transparannya lewat? Transparan satu, pertanggung jawab update dana itu selalu kita update di grup WA. Grup WA. Oke, semua tidak bisa mengakses WA. Semua tidak masuk ke grup. Di situ ada donatur, di situ ada masyarakat luas maksudnya. Oh ya. Bisa Terus mengaksesnya. di situ juga ada web, di situ juga ada grup Facebook. Jadi bisa teman-teman atau masyarakat Indonesia gitu ya bisa mengakses grup Facebook G25 Indonesia dan lihat di filenya di sana. Kalau bisa ditampilkanlah di sini nanti. Grup Facebook itu private apa enggak? Ya kita private. Kalau private kan tidak diakses oleh semua orang. Dalam artian bahwa untuk bisa melihat yang ke sana itu gitu ya, melihat ke sana itu bisa langsung, tetapi ketika umpamanya masuk atau tidak, karena memang ada banyak persoalan. Kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya? Dalam artian ada yang mencoba, kita banyak menemukan akun bodong masuk ke kita. Akun bodong masuk gitu ya, sehingga kita coba antisipasi. Siapapun kita confirm asalkan niatnya baik. Gitu ya. Bisa diakses grup itu dan bisa dilihat di situ, bisa kita buktikan dan lihat di kolom file di situ. Transparansi semuanya. LPG-nya G25 itu jelas. Update dana yang kita dapatkan itu kita update setiap saat. Oke, sebentar. Gitu ya. Oke. Itu sangat dan bagus sekali. Setelah itu kita juga akan launching website resmi G25 G25Indonesia.org. Itu untuk menambah bagaimana fasilitasi transparansi dan akuntabilitas itu agar jauh lebih mantap, agar lebih jelas kepada masyarakat. Sampai mau launching website juga hanya untuk mentransparansi dana tersebut. Iya dong. Uang yang kita dapat tiap bulan tidak banyak, Mas Petrus. Bayangkan 25.000 kali berapa, atau bahkan mungkin 100.000, atau mungkin ada teman-teman yang kebetulan memiliki rezeki itu ada yang sampai 500.000. Tapi itu juga tidak banyak, ada 2-3 orang mungkin yang 500.000, dan itu pun juga tidak rutin. Itu menarik sekali tadi saya, bahwa tidak menerima sumbangan dari aktor politisi. Tidak menerima dan tidak akan menerima. Jelas itu. Itu sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita beras saja. Kalau dari para politisi kita tidak menerima. Tidak menerima. Kalau beras sudah sampai di kita ketika umpamanya gerakan melawan COVID kemarin, gitu ya. Ada beberapa teman dari organisasi yang lain, ada label organisasinya, ada label orangnya, kita sobek. Gitu. Kita ganti dengan logo G25. Gitu ya. Walaupun ketika itu bukan aktor politik, kita akan bawa beliau-beliau itu kepada masyarakat. Kenapa ya, kita juga tidak ingin egois dong. Mungkin barangkali justru di masyarakat itu dia akan semakin tersentuh dan semakin bisa berbuat sesuatu walaupun tidak dengan G25. Itu loh. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman ya.
Cak Mature nerango ya obrolan. Mas Dasuki Rahmat, saya semakin penasaran terhadap Anda. Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada donasi ataupun sumbangan dari aktor, politisi, dan juga tidak menerima. Nah, kemudian saya ingin tahu, kalau tadi itu minimal 25.000, maksimalnya nggak terhingga? Maksimalnya tidak terhingga. Kalau boleh tahu nih, kasih bocoran sedikit nih. Donasi terbanyak yang pernah dikumpulkan dalam satu bulan itu sampai angka berapa? 12 juta. 12 juta. 12 juta. Pernah 12 juta. Itu rata-rata. Sebelum Covid itu. Itu rata-rata orang yang mendonasi berapa? Ada ya masih ada yang 25.000. Tapi rata-rata? Ya 100, 200, ada yang 75.000. Berarti banyak dong yang mendonasikan. Ya, kita bisa sampai 60 orang, 70 orang Per bulan? Per bulan itu. Waduh. Itu. Dan mereka tidak pernah minta pertanggungjawaban, Mas Badrus. Tetapi konsep kita dari awal, walaupun mereka tidak minta, transparansi itu jadi prinsip kita. Jadi yang harus mungkin semua orang tahu, kita ini membiayai gerakan bukan juga dari donasi itu. Artinya operasionalnya. Operasional kita itu dari kantong kita masing-masing. Operasionalnya. Kita butuh makan tengah jalan, kita makan sendiri. Atau siapa di antara teman-teman yang punya uang? Tidak mengambil dari donasi masyarakat itu. Dan itu tidak dianggarkan. Tidak dianggarkan memang, sama sekali tidak dianggarkan. Teman-teman mencoba bangun usaha dan segala macam, walaupun sampai sekarang masih belum berhasil ya, tetapi harapan kita ke depan mungkin usaha relawan ini bisalah untuk nambah-nambah. Oke. Seperti itu. Resomat Pak Rokong kalau. Thank you. Sudah. Aduh. Baik, kembali lagi ke miskin, Mas Dasuki. Saya semakin penasaran nih sama Anda ini. Miskin tadi sudah disebutkan versi Anda dan juga versi G25 seperti apa begitu kan. Ketika mau membantu masyarakat yang miskin secara finansial, kemudian dibantulah dengan menghidupkan usahanya begitu ya. Itu disurvei dulu nggak? Ya. Apakah hanya dari mulut ke mulut, Mas, di desa saya nih ada yang miskin, kemudian itu apa disurvei dulu atau gimana? Ya. Alurnya seperti ini. Data miskin itu bisa data dari siapapun. Informasi miskin, orang yang butuh bantuan itu bisa dari siapapun. Tetapi proses penentuan itu siapapun yang merekom itu harus melalui proses survei dan identifikasi. Ada nggak yang udah pernah disurvei tapi tidak direalisasi? Oh, banyak. Ya, walaupun nggak sampai separuh ya lebih kalau dari seperempatnya ya. Artinya kalau umpamanya yang kita fasilitasi ini sudah lebih 100 orang, hampir 150-an dengan anak-anak yang kita fasilitasi itu ya mungkin 25-30 orang yang gagal dapat bantuan karena tidak layak, kita anggap tidak layak gitu ya. Layaknya seperti apa? Ya, kita ngelihat dia penghasilannya berapa, atau tanggungannya berapa, 2, kondisi rumahnya seperti apa, 3, sampai buang airnya kemana gitu kan, lantai rumahnya seperti apa gitu kan, tembok rumahnya seperti apa. Jadi layak dan tidak layak itu nanti kita ukur pakai itu. Terus yang kedua, rumah itu sebetulnya juga tidak benar-benar menjadi satu-satunya dan penghasilan tidak menjadi satu-satunya ukuran. Ada orang sudah sepuh, rumahnya bagus, dia sebatangkara, tidak punya penghasilan, kita bantu itu. Walaupun mungkin bisa saja bukan usaha produktif ya, tetapi charity kayak gitu. Orang sepuh rumahnya agak bagus, iya. Akan tetapi hidup sebatang kara. Dia tidak punya tabungan, dia tidak bisa hidup kecuali dikasih makan tetangganya. Itu masuk kriteria. Apalagi dia umpamanya tidak dapat bantuan pemerintah. Itu masuk kriteria. Ada program charity kita. Bahkan bisa kita tanggung itu. Terus kita tanggung. Artinya kita cek tiap bulan, ini umpamanya beras 25 kilo, telur sekian, minyak sekian, ini habis dalam jangka waktu berapa lama.
Atau kalau dia beli ya kita bayarin, tinggal dia ngambil di warung itu. Seyakin apa Anda sehingga berani menanggung seperti itu sedangkan sumbangannya minimal 25.000? Seyakin apa banyak orang yang akan mendonasikan? Kalau nanti tidak ada yang mendonasikan, kemudian kan tanggungannya juga berakhir. Ya, seyakin saya terhadap kelapangan orang-orang yang memang selama ini telah teruji oleh waktu menjadi donatur tetap di G25 Indonesia. Mungkin sodakoh itu bukan seperti transaksi kita beli rokok, tapi insya Allah ada sebagian teman-teman atau orang-orang itu yang sudah sampai pada level di mana keyakinan itu melebihi itu. Seperti apa? Bahwa barokah dari sodakoh itu walaupun tidak terlihat kita mengeluarkan uang dan mendapatkan rokok, tetapi barokah. Mereka senang ternyata ketika bersedekah. Bukan umpamanya secara ajaib mereka mendapatkan rezeki ini. Enggak. Seandainya tidak ada orang yang mau mendonasikan dan menghibahkan sedikit rezeki, otomatis yang tadi mau ditanggung dan siap ditanggung itu kan gugur. Dari mana mendapatkan? Saya bukan orang yang senang berandai-andai. Karena grafik kita dari 3 tahun yang lalu sampai ke sekarang itu meningkat. Tahu nggak Mas Badrus? Di bulan pertama saya ngajak hanya beberapa orang. Ngumpulkan 500.000 itu sulitnya minta ampun. Tahun pertama. Bulan pertama, oke. Sehingga kita butuh 3 bulan untuk bisa bantu 1 orang pada saat itu. 3 bulan pertama mendapatkan terkumpul sekitar uang 1.250.000. Bantu orang di Pesalakan itu jualan rujak dan warung kopi. Mereka bikin warungnya sendiri dari gedek dan segala macam, kayunya kita bantu, atapnya kita bantu, tukangnya mereka bayar sendiri, isinya kita pada saat itu. Dari donasi teman-teman gitu. Lepas 3 bulan? Lepas 3 bulan alhamdulillah naik grafik itu ke 3 juta. Sampai saat ini? Sampai saat ini kena Covid ya, dari 12 juta, 10 juta turun akhirnya ke 6 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, sekarang ini sudah mulai naik. Bulan ini sudah pertengahan bulan sudah 7 juta, hampir 8 juta. Berarti kalau bukan tipikal orang yang berandai-andai, sangat yakin sekali dong bahwa grafiknya akan terus naik? Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Ya. Karena masih ada banyak orang-orang baik. Orang-orang yang meyakini langkah ini adalah langkah yang baik. Dan saya menjaga amanah itu. Teman-teman G25, relawan G25, pengurus G25 menjaga ini. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih dasar pemikiran Saudara Dasuki Rahmat bersama juga dengan teman-teman G25 mendirikan organisasi ini? Apa sih dasar pemikiran? Sederhana Mas Badrus. Apa tuh? Kita ingin bermanfaat saja. Ingin bermanfaat. Yang kedua, ada banyak keprihatinan ketika kita ingin bantu orang. Ya mungkin saya sendirian mungkin tidak akan mampu. Maka kita mencoba. Temennya 25 ini ada di 25 di siapa? Ada di Mas Badrus, ada di Mas Pian, ada di Pak Doktor Syafiq barangkali, ada di Pak Rektor UTM, mungkin ada di Pak Fausan, mungkin ada di teman mahasiswa, ada di teman kuli dan segala macam. Keyakinan bagaimana akhirnya kita menyatukan 25, minimal 25 itu yang pada akhirnya membuat saya terus berupaya menjaga semangat ini agar terus, gerakan ini agar terus bisa berlanjut. Kenapa dinamai G25? 25 itu adalah minimal G25 Indonesia maksud saya. Iya. Ada proses sebetulnya yang sangat panjang dari nama itu gitu ya. Pemikiran yang bagaimana melihat ini secara komprehensif, terutama ketika tidak membatasi, tadinya bagaimana tidak membatasi orang yang ingin berbuat baik dengan minimal kemampuan yang mereka miliki. Jadi seluruh Indonesia ini boleh? Ya, tadinya ini lokal, sangat lokal. Hanya di Bangkalan aja. Sangat lokalistik di Bangkalan.
Karena saya prihatin di antara banyak orang-orang yang datang, saya temui dan segala macam, saya tidak bisa bantu banyak karena keterbatasan saya. Selain itu, kenapa tidak G25 Bangkalan atau G25 Ada Madura? metaformusanya itu berjalan dari G25 Bangkalan menjadi G25 Madura dan akhirnya G25 Indonesia. Karena banyak permintaan teman-teman ingin buka cabang. Tidak hanya di Madura dan Jawa tetapi luar Jawa. Jadi ada target sampai seluruh Indonesia. Harapan kita seperti itu, tetapi kan tidak bisa kita paksakan. Terdekat ada rencana buka cabang? Ya, terdekat harapan kita mungkin di awal tahun ya, minimal paling tidak 3 cabang di kabupaten lain di Madura, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb kita sudah bisa bentuk. Waduh. Relawannya sudah banyak. Ini luar biasa sekali nih. Relawannya sudah banyak, Mas. Jadi begini teman-teman, kenapa saya tertarik mengundang Saudara Dasuki Rahmat ini, karena bagi saya beliau ini adalah bagaikan aktivis pemburu orang-orang miskin, dalam tanda kutip miskin secara finansial. Bukan miskin hati dan bukan miskin pikiran, tetapi miskin secara finansial. Perlu diapresiasi bagi saya pribadi, karena gerakan-gerakan organisasi seperti ini jarang kita temukan ya. Jarang kita temukan begitu. Dan saya juga sangat mengapresiasi dan mendukung itu apabila nanti ada cabang di Pamekasan, Sampang, Sumeneb, dan semoga menjadi seluruh Indonesia kan begitu. Terdekat nih kegiatan selain merealisasikan donasi, merealisasikan sebagian rezeki yang disumbangkan oleh orang-orang. Terdekat nih ada kegiatan apa G25? Kegiatan terdekat kita tanggal 18 ini kita mencoba melakukan evaluasi akhir tahun sekaligus juga launching apa itu? website resmi G25 Indonesia. Satu untuk memperkuat transparansi kita agar bisa dibaca oleh banyak orang, diakses oleh banyak orang. Terus yang kedua, ya siapa tahu yang membaca akhirnya terinspirasi. Diakses oleh banyak orang, termasuk yang tidak pernah menyumbang, mendonasikan itu juga bisa. Boleh, silakan, itu bebas, bisa diakses oleh siapapun. Oleh siapapun begitu, dan ditransparansikan di situ lewat website ini. Iya. Artinya itu kita tidak kunci, bisa data kita papar di situ. Ada yang memang harus download dan harus izin download ini. Itu ya. Karena kalau umpamanya kita buka langsung diambil, penyalahgunaan data itu kan banyak sekarang. Benar. Kasihan dong orang yang soal itu sudah tidak punya, ternyata harus kena yang begituan. Maka permintaan baik-baik dengan alasan yang baik pasti kita akan kasih. Seperti itu gitu. 18 Januari kita undang seluruh BEM Bangkalan. Acaranya ini? Iya, launching web. Launchingnya 18 Januari. 18 Desember. 18 Desember ya, dalam beberapa hari ke depan lah gitu. Kurang lebih 1 minggu lagi ya. Ya, sekitar 1 minggu lagi. Dan kita undang teman-teman mahasiswa, pemangku-pemangku di jabatan-jabatan mahasiswa, BEM gitu ya, gubernur-gubernur, ketua presma-presma, ormek, ekstra kampus, terus juga organda. Kenapa mereka? Ya karena mereka yang masih sehat pikirannya dan nalarnya, gerakannya yang masih sangat konsisten. Walaupun mungkin harus didorong ya. Akhir-akhir ini kita merasakan betul bahwa memang ada banyak persoalan dan mereka juga masuk di tahap kelesuan. Tetapi konsolidasi sekaligus menurut saya tanggal 18 ini kan konsolidasi. Konsolidasi gerakan, bagaimana kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman itu. Termasuk di media kita. Siapa yang berbakat umpamanya di media, silakan web itu dikelola secara bersama-sama. Tetapi kan ada aturan-aturan yang mungkin mereka harus pahami, dan kita yakin juga gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu kan ya Mas Badrus orang media kan gitu ya. Oke. Itu corong kita gitu. Ini perlu diapresiasi teman-teman ya. Khususnya seluruh teman-teman pemuda-pemuda dan mahasiswa Mas. Di seluruh Indonesia, terlebih subscriber setia 0% podcast. Gerakan-gerakan yang seperti ini yang
perlu terus kita dukung dan kita apresiasi. Akan tetapi saya masih penasaran dan ada sedikit kejanggalan di dalam diri saya. Ya, silahkan. Boleh nggak kalau saya tanya, kejanggalannya itu seperti ini. Apakah ini hanya jurus jitu Anda saja untuk membuat ritme sedemikian rupa sehingga nanti ada kepentingan-kepentingan lain selain gerakan-gerakan donasi seperti ini? Misalkan ada kepentingan politik, mau nyalonin ini, nyalonin Nyalon bupati ya. Enggak, Mas Badrus. Jadi saya prinsip pengabdian dan kebahagiaan berada di jalur mengabdi terhadap masyarakat itu cukup. Dalam artian cukup dengan gerakan ini. Saya katakan dari awal ketika ada banyak pertanyaan gitu ya tentang hal yang seperti itu, karena memang Mas Badrus bukan orang yang pertama bertanya tentang itu. Oh, jadi saya bukan orang yang bukan orang yang pertama bertanya tentang itu, dan saya jawab saya berprinsip sudah dari awal ketika mendirikan G25 Indonesia ini saya selesai. Saya tidak akan mengikuti kontestasi apapun. Oke, sebentar. Saya bukan orang yang pertama. Ya. Mungkin saya orang yang terakhir bertanya seperti itu sampai detik ini. Sampai detik ini. Tapi ini direkam loh. Iya. Bisa jadi yang bertanya sebelumnya itu tidak direkam, ini direkam. Iya. Silakan diputar setiap saat. Silakan diputar setiap saat, karena kalau pengabdian kita bisa dilakukan dan itu berdampak luas, lebih real gitu ya, timbang dunia di dunia yang lain, kenapa harus pindah gitu? Apa yang kita cari? Manusia itu apa yang kita cari? Kepuasan, kebahagiaan toh. Seberapa rakus Anda ketika Anda harus mengumpulkan banyak uang tetapi ternyata hanya untuk diri Anda sendiri. Jika kepuasan itu diukur bagaimana kita melihat senyum orang yang kita bantu itu pada akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, itulah kebahagiaan. Bahagia melihat orang yang butuh kita bantu bahagia. Gitu loh. Kalau Anda jadi politisi tetapi ternyata Anda tidak berguna, gitu, Anda mendapatkan banyak fasilitas tetapi masih bingung, ternyata gaji Anda habis untuk bayar hutang karena nyalek gitu ya, atau jadi bupati atau jadi gubernur dan segala macam, kapan Anda jabatan Anda bisa bermanfaat kepada masyarakat? Kalau G25 mengatakan bermanfaat karena memang sudah real membantu orang itu. Yang tidak percaya, ayo ikut ke lapang. Kita sangat terbuka, direkam di YouTube, difoto, disebarkan. Luar biasa. Ini perlu saya acungin jempol nih, luar biasa dan perlu kita dukung bersama. Yang jempol teman-teman relawan. Luar biasa sekali. Berdiri sejak tahun berapa sih, Mas? Saya berpikir di tahun 2018 akhir itu ya, karena latar belakang tadi itu gitu ya, dan baru kita berkumpul saat itu, dan baru resmi di awal tahun 2019 kita deklarasi. 2019 kita deklarasi. 2019, 2020, 2021. Masih baru 3 tahun. Iya. Dan ya yang penting kan grafiknya. Orang yang kita bantu tadinya hanya 1 orang, bahkan untuk bantu 1 orang butuh 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita setiap bulan sudah bisa bantu 6 orang, 7 orang, bahkan pernah 10 orang gitu kan. Tiap bulan ya? Dalam beberapa bulan sebelum COVID itu. Kemarin kita bisa bantu bulan yang sebelum kemarin itu 8 orang. 8 orang. Karena ada sisa donasi sebelumnya kita kumpulin, bisa sampai belasan juta itu. Dengan sisa yang sebelumnya. Sekarang itu total dana yang kita miliki dengan sisa yang sebelumnya itu 13 juta, hampir 14 juta. Seperti itu. Saudara ada Suki Rahmat, dari sekian perjalanan Anda ya, saya berbicara di G25 mulai tahun 2019 hingga detik ini akhir tahun 2021. Apa nih kesimpulan yang bisa diambil dan juga
tentunya bagi saya ini sangat menginspirasi sekali ya, khususnya bagi seluruh pemuda-pemuda di Bangkalan dan Indonesia. Dan apa nih kesimpulannya dari sekian perjalanan? Ini gerakan receh, Mas. Gerakan receh. Ini kan uang kecil. Uang Tetapi kecil bagaimana kalau sampai 12 juta? ya, uang kecil itu saya katakan bahwa ternyata dengan uang kecil yang kita miliki, masing-masing orang ya kita miliki, itu kita bisa melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita bicara tentang uang pemerintah, uang perusahaan CSR yang ditabur itu, jika tepat sasaran, bagaimana bisa menghidupkan dapur banyak orang miskin? Emang Jika- ada kayak gitu? Banyak. Yang kita Serius Anda? yang kita temukan itu orang-orang yang tidak bisa sekolah. Yang kita temukan itu orang-orang yang tidak bisa makan. Bayangkan beberapa bulan yang lalu ya, kita menemukan orang yang ketika dia mau makan harus jual rongsokan dulu. Rongsokan sehari sebelumnya, dan dia makan sekali sehari. Itu di mana itu? Di Kamal, Di Bangkalan ya? di Bangkalan. Masih ada? Masih ada 2 orang. Bagaimana saya melihat di dapurnya itu beras dicampur dengan ubi. Ubi yang diambil dari ubi liar di sekitar rumah. Serius itu Mas? Wallahi wa nabi, saya bilang. Masih ada kayak gitu? Masih ada yang seperti itu. Kondisi seperti itu. Kita menutup mata ada orang mendapatkan perkara ini segala macam. Realnya di lapangan seperti itu. Ada sebuah keluarga, ada 3 anak hidup dengan neneknya. 2 putus sekolah. Neneknya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. 1 bertahan sampai sekarang, dia kelas 1 SMA di Kamal, SMA 1 Kamal. Dia bekerja menjadi tulang punggung, menghidupi dua adiknya dan menghidupi mbahnya ini. Dia masih sekolah dan dia hanya dapat beras, itu pun kadang-kadang, enggak setiap saat dapatnya. Yang tadi nasi dicampur ubi itu masih ada ya? Ya Allah, itu temuan kita di lapang, Mas Badrus. Ada Jadi videonya? kalau kita ada marah, videonya enggak? Ada. Kita tayang YouTube walaupun tidak kita perjelas. Oh, di YouTube-nya G25. Di YouTube ada ya. G25. Oke, boleh deh nanti saya ikutin itu. Selain gerakan receh tadi itu, apa kesimpulannya? Saya melihat makanya kita ini kan sebetulnya juga terbatas. Mungkin grafiknya menanjak. Harapan saya muncul G25, G25 yang lain. Jadi berbuat itu tidak harus dengan G25. Muncul G30, asalkan bukan 30S ya. G50 atau apalah gitu ya, G100, G1000, silakan. Tidak harus dengan G25 Indonesia. Samakan ritmenya. Mungkin G25 di pendidikan, charity dan pemberdayaan usaha mikro. Maksud saya bisa yang lain. Kesimpulan dari yang Anda rasakan sekian perjalanan dari awal G25 berdiri sampai sekarang. Saya sedih dan senang. Itu gimana maksudnya? Saya senang karena G25 Bisa membantu sesama. bisa mengeluarkan beberapa kepala keluarga, bisa memfasilitasi, bisa menyekolahkan anaknya. Ada orang-orang yang sebetulnya juga tidak bisa kita bantu maksimal karena keterbatasan. Kita ketika merekom ini kepada pemerintah, kita harus bertarung dulu juga kan. Masuk data di TKS yang dinsos dengan kepala desa, bupati dengan kita capek. Dan ujung-ujungnya juga tidak jelas. Kita sudah pernah merekom hal seperti itu. Sehingga akhirnya kita telateni yang ini, yang kecil ini. Siapa tahu yang bermanfaat, yang terjangkau. Belum ketika bicara rumah tidak layak huni dan segala macam. Banyak hal. Tetapi semua itu menjadi energi, Mas Badrus. Itu senangnya. Sedihnya? Iya, ketika ternyata ada beberapa orang yang kita survei, belum sempat kita bantu, ternyata meninggal duluan. Ada yang 2 tahun dia sakit stroke, di rumahnya tidak ada listrik, kita survei sore malam meninggal. Selama dia sakit, dia sebatang kara, dia tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Serius itu? Sangat serius itu. Tidak pernah mendapatkan apapun dia. Yang ngasih makan adalah tetangganya, yang memandikan tetangganya. Dia tidak dapat apapun dari pemerintah. Padahal dari kantor desa itu dia tidak jauh, ada sekitar 100 meter. Ada bahkan orang-orang yang kita bantu, ya tidak jauh, tidak sampai 500 meter dari pendopo, bupati. Jadi kondisi yang seperti ini seharusnya akan menjadi persoalan-persoalan pemegang anggaran. Yang anggarannya jelas.
Tetapi kalau kita tuntut itu, kita seakan-akan tidak berbuat. Maka kita berbuat aja. Tetapi jangan keterlaluan. Kenapa? Ya G25 jelas. Kita akan bersikap pada hal-hal yang sifatnya sangat penting seperti itu gitu. Karena ya kita harus juga menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, bahwa ada hak-hak masyarakat yang harus sampai ke situ gitu. Dan sedih ketika melihat kondisi-kondisi di mana kita harus membantu tapi belum sampai ternyata harus meninggal dunia. Ada 2 orang yang seperti itu. Kejadian seperti itu. Dan itu yang terus dijadikan cambuk semangat bagi Anda dan juga teman-teman di G25 untuk terus berbagi dan bermanfaat. Masyarakat Bangkalan. Oke. Teman-teman semuanya, saya tidak habis pikir tadi apa yang disampaikan itu ya. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mas Badrus. Mas Dasuki Rahmat, terima kasih sudah hadir, berkenan untuk ngobrol. Semoga ini dapat dijadikan sentuhan semangat dan inspirasi baru ya bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Minimal 25.000. Lewat apa nih? Ya lewat rekening, ada rekening lembaga sudah. IG ada di IG. Ada di IG. Nanti bisa dicek IG-nya G25, FB G25 semuanya YouTube bisa G25. Langsung donasi di situ. Minimal 25.000, sangat bermanfaat sekali bagi orang yang sangat membutuhkan. Saya ingat tadi kata-katanya dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Ternyata untuk bersedekah itu nggak nunggu harus kita kaya. Kuli bangunan juga bersedekah begitu. Oke. Demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga Mas Dasuki Rahmat sehat selalu. Amin. Ya. Salam buat teman-teman G25 yang aktif di dalam. Saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan seluruh rezekinya sehingga terus bisa memberikan manfaat-manfaat ya. Dan juga bisa bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya semoga G25 ini juga tidak hanya di Madura, tidak hanya di Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, Sampang. Amin. Semoga ini di seluruh Indonesia gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas.